Selamat sore, Pak Sylvester. Apa kabar hari ini? Selamat sore, Coach. Kabarnya kabar baik. Wah, hari ini ada good news apa yang terjadi di weekend ini? Hari ini saya bisa menyelesaikan sesi coaching saya dengan Coach Seno. Oh, jam Coach, berapa tadi sesi coachingnya? tadi jam 10. Oh, jam Jam 10. 10, ya. Ah, Tadi jam 10 Oh, sampai jam ya setengah 12 mungkin, kurang lebih. oh, Tapi kan oh. ada hambatan sinyal sehingga beliau punya masih tertunda. Padahal daerahnya beliau tuh tinggi loh. Oh, dia sedang di kampus. Nah, itu yang soalnya itu. Oh, di Ya, nanti saya kembali ke kampus. rumah dulu. Malam ini tidak bisa, coach, karena malam ini saya ada kelas ini. Jadi, Oh, yang tadi kelas mm, apa? Digital, e-book tadi. ya, e-book 3 dimensi. Jadi saya bilang saya belajar itu dulu. Besok pagi saya layani setelah gereja. Oh, siap, 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 siap. Oke, Sylvester, Hmm. pada sore hari ini kita akan melakukan sesi coaching. Terima kasih waktunya. Oke. Sudah dialokasikan waktu dan kepercayaannya untuk melakukan sesi coaching. Dan mohon izin saya menerangkan apa itu coaching. Oke. Sebagai Siap. refresh bahwa coaching adalah komunikasi interaktif antara saya sebagai fasilitator atau coach dengan Pak Sylvester sebagai coach atau apa klien. Mhm. Siap, Kita siap. akan berbincang-bincang secara interaktif. Saya akan banyak bertanya dan menggali setiap setiap jawaban yang Pak Sylvester berikan. Siap. Dan saya juga sudah ucapan tadi terima kasih atas kepercayaannya dan kepercayaan itu akan saya jaga seutuhnya dengan hadir, dengan mendukung dan menjaga kerahasiaan apa yang diucapkan Pak Sylvester. Apa yang Bapak ungkapkan tidak akan pernah keluar dari Zoom meeting ini. Apakah Bapak berkenan? Siap. Siap, oke. Dan sesi coaching ini akan berlangsung selama 30 sampai 90 menit. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya akan banyak bertanya, mendukung, dan apabila nanti dalam pertanyaan itu nanti ada saya menurut saya terlalu melebar, maka saya akan memberikan tanda silang. Ini tandanya bahwa saya akan bertanya eh, apakah jawaban dari Pak Sylvester itu ada korelasinya dengan tema yang akan kita bicarakan. Oh, oke, siap, siap. Siap ya, dan nanti sesi coaching ini akan banyak menggali dan dari sesi coaching ini diharapkan nanti Pak Sylvester akan menemukan tujuan yang lebih spesifik, langkah-langkahnya apa, dan sumber daya apa yang Pak Sylvester miliki untuk mempercepat terjadinya eh, objektif atau impian yang secara spesifik tadi. Oke. Dan nanti di akhir sesi saya akan meminta Pak Sylvester juga untuk mereview apa yang sudah kita bicarakan. Mhm. Dan saya juga akan meminta Pak Sylvester untuk saya akan tanyakan Pak Sylvester tentang apa action yang akan Bapak Sylvester ambil untuk meraih cita-cita itu. Oke, Oke, siap. siap, oke. Dan di akhir sesi juga saya akan minta feedback dari Pak Sylvester apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan, dan apa yang sudah baik yang harus saya pertahankan. Demikian, apakah ada pertanyaan lain, Pak Sylvester? Untuk sementara ini tidak. Silakan dilanjutkan. Oh, Oke. ya. Untuk sore ini, ada tantangan apa yang ingin Pak Sylvester selesaikan? Sore ini ya, Ya, tantangan yang ingin saya selesaikan. Hmm,
Ya, bagaimana menjadi seorang seorang coach yang profesional? Saya pikir. Oh, menjadi coach yang Ya, karena profesional. saat ini sudah berada di penghujung proses belajar, apalagi sudah mendapat certified, maka saya pikir keprofesionalan kita itu kan harus bisa keluar ya, bisa menyata dalam dalam kehidupan orang lain, kan tidak bisa hanya untuk diri kita kan. Secara ilmu kan kita sudah dapat dan sudah di penghujung ya, sudah di penghujung tinggal ujian. Uh, nah dengan demikian berarti proses belajar kita kan sudah menuju ke finish. Nah sekarang dari kompetensi yang saya miliki itu paling tidak bahwa harus menyata dalam kehidupan orang lain juga. Itu maksudnya. Jadi saya mau mewujudkan itu impian saya untuk menjadi seorang coach yang profesional. Oke. Menurut jadi mulai kapan Bapak akan kick off menjadi seorang coach profesional? Proses belajar sudah berjalan, sudah menuju ke Oke. penghujung ini. Nah, Oke. sekarang bagaimana untuk bisa menyatanya ke luar? Nah, ini yang harus dipertimbangkan lagi. Eh, Sehingga coaching sore ini mungkin saya bisa temukan langkah-langkah apa, kemudian sumber daya apa yang saya butuhkan untuk bisa menjadi seorang coach profesional dengan catatan bahwa menyata kepada diri orang lain. Begitu. Oke. Bukan bukan untuk diri saya. Jadi Bapak Begitu tadi coach. sebut. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, Bapak ingin menjadi seorang coach yang profesional, Iya, yang betul. membumi, Iya, memberi betul dampak. sekali. Ya, Oke. betul. Nah, kata-kata profesional, menurut Bapak apa itu maknanya? Profesional itu berarti dari segi kompetensi, baik Oke, kompetensi atau power ya, oke, baik sikap, pengetahuan dan juga keterampilan tentang coaching itu sudah oke. Sudah oke. sudah 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 kredibel ya, sudah siap. Sudah siap. Iya, sudah siap, sudah Oke. siap. Kemudian ya berbayar. Oh, berbayar. Oke. Begitu. Jadi dari segi kompetensi dan juga berbayar, maka Oke, itu yang good. terlintas dalam pikiran saya, coach ya. Siap, siap. Dalam pikiran saya bahwa seorang profesional ya berarti eh, dari segi keprofesionalannya itu kan bisa dihargai begitu. Oke, good. Jadi Ah, Bapak tadi sebutkan berapa kali tentang menjadi profesional. Ternyata setelah kita gali, Bapak menyatakan profesional secara knowledge dan skill sudah ya, teruji dan terbukti. Nah, yang perlu lebih tindak lanjut adalah profesional dalam hal finansial begitu ya. finansial. Penghargaan begitu. Ya, bagaimana strategi apa yang bisa saya lakukan? Nah, sehingga keprofesionalan yang saya miliki ini nih, ini nih bisa juga mendatangkan ya satu dosen lah untuk Oke, membantu upaya-upaya lainnya. luar biasa ini sebuah apa statement yang menarik. Nah, saya sangat apa namanya bersyukur mendapatkan klien yang punya tujuan yang sangat smart sekali. Nah, Pak, kata profesional dalam hal apa namanya penghargaan. Oke, mari kita eh, Bapak apa namanya tanda-tandanya Bapak kalau apa namanya secara profesional dan berbayar itu, kira-kira Bapak bisa bayangkan seperti apa? Eh, saya memiliki klien, saya memiliki klien dan klien itu membutuhkan saya, Oke, ah, wow. dan atas proses yang saya jalankan, saya juga mendapatkan sesuatu dari klien itu. Dari salah Ya, satu dari klien saya bisa gitu. mendapatkan uang, ya, omong saja uang ya, jasa sedikit lah dari, Jasa, oke, ya, betul. Jasa ke profesional kita. ya, begitu. Oke, good. Apakah Bapak pernah mengalami peristiwa itu? Belum pernah. Belum Belum pernah. pernah. Sejauh ini mulai dari belajar coaching dasar di ICT, kemudian lanjut ke
coaching profesional ada 3 bagian ini. Proses ini saya jalankan selama ini semata-mata pro bono, belum pernah saya minta bayaran. Oke, good. Apakah Bapak pernah melihat seseorang coach profesional yang dalam proses negosiasi Bapak tahu bahwa dia pernah mendapatkan jasa? Melihat belum pernah, tetapi mendengar pernah. Mendengar Mendengar, ya, pernah. Coach Oke. Toto, Coach Oh, Toro, coach Toto. itu kan, coach profesional yang memang sudah sampai ke tingkat itu ya, artinya bahwa pernah ada penghargaan terhadap jasa yang mereka lakukan. Oke. Nah, Menarik sekali. Bapak bilang bahwa Bapak mengenal dari coach Istoto dengan coach Utoro mana yang pernah bertemu? eh, Coach Istoto itu yang bisa pernah bertemu langsung. Dan dalam pertemuan langsung itu beliau sempat menceritakan juga itu kepada saya. Coach siapa itu tadi? Coach Istoto. Oh, Coach Hmm. Istoto. Oke. Bisa Anda bayangkan posisi Coach Istoto ketika melakukan sesi coaching dan berbayar Bisa. seperti apa? eh, Coba deskripsikan. Proses coaching berbayar yang beliau lakukan waktu itu, saya membayangkan bahwa itu berarti dari segi mendukungnya oke, mendengarnya oke, bertanyanya oke, kemudian dengan attitude ya, kemudian mengelola suasana itu pasti pasti bagus. Sampai beliau mengulangi lagi kemarin itu dalam ceritanya bahwa pernah dibayar oleh orang Amerika dengan $2.000 waktu itu beliau sudah pernah omong ke saya gitu. Bahasa itu saya pernah dengar langsung dari cerita beliau ketika berikan pelatihan di salah satu SMA ya di kota saya ini. Oke, Nah, good. ya, tuh. Dan saya Attitude. membayangkan bahwa proses yang terjadi, proses yang dijalankan waktu itu, proses-proses bisa dikatakan proses yang luar biasa itu. Nah, Oh, oke. saya membayangkannya begitu. Ya. Dari bayangan Bapak, Mm. kira-kira state seperti apa yang Coach Istoto kondisikan sehingga dia bisa mendapatkan pembayaran 2000 US? Hmm, State-nya saya pikir itu ada semangatnya, Oke, ya ada semangat, kemudian kredibel ya, semangat, ya kredibel, kredibel, lalu tangguh pun juga pasti tangguh. dimiliki ya, ketangguhan. Jadi dalam proses coaching beliau punya sebuah ketangguhan secara intelektual, nah itu pasti pasti oke. Nah, Oke. itu. Semangat, kredibilitas, dan ketangguhan. Nah, Hmm. kira-kira kalau dari 1 sampai 10, Mhm. posisi Coach Istoto di angka berapa? Itu saya kurang tahu, tapi saya hanya membayangkan saja ya. Oke, silahkan Karena dibayangkan kira-kira di karena berapa? karena beliau lakukan coaching saat itu juga saya tidak pernah hadir. Tapi Mm-mm. saya membayangkan saja ini membayangkan itu angka beliau tuh angkanya bisa bisa sempurna itu. Oh, 10. Angkanya bisa bisa 10 kalau memang kurang kurang sedikit 9 lebih lah begitu. 9 lebih. Ah, Terus angka kredibilitasnya 1 sampai 10 di angka berapa? sama. Beliau tuh 10 juga. angka-angka sekitar itu. Dari Oke, segi semangatnya, kemudian dari segi kredibilitasnya, kemudian ketangguhan, itu saya yakin sama itu. oh, dari 10. Oke. Ya, Dari angka 10 Bapak bisa merasakan seperti apa? Eh, apa yang saya rasakan? Maksud apa yang saya rasakan terhadap itu situasi Dari itu? ya, dari membayangkan Coach Istoto yang kredibel semangatnya sampai 10, Bapak apakah bisa mengakses kira-kira semangat dari 10 itu seperti apa? Untuk mengakses semangat itu, ya saya pikir saya mengakses dalam Bisa. proses belajar bersama beliau itu saya juga sering mengakses semangat itu. Ah, Mm-mm. Jadi dalam proses pertemuan, bertemu, berbincang-bincang secara langsung. Nah, itu yang kesempatan itu yang saya mengakses semua itu. Ada satu hal yang paling Oke, menarik good. bagi saya itu beliau pernah cerita. Oke.
kaki saya ini berat sekali akibat kegemukan. Wow, Ya, tetapi oke. saya membuatnya jadi ringan. Nah, bahasa itu Wow, beliau beliau sampaikan langsung. Saya dengar langsung dari mulut beliau ketika duduk sementara makan ikan. Eh, oh, sementara makan ikan bakar waktu itu. Nah, akhirnya saya langsung berkesimpulan, ah, beliau ini irama eh, perulnya ini oke. Eh, ini iramanya luar biasa ini ya. Hanya beliau mengeluh bahwa ketika ada di Larantuka, itu gemuk jadinya. Dia bilang saya di Jogja tuh makan satu hari satu kali, datang di sini makan 3 kali. Akhirnya kami waktu itu beliau lebih banyak makan ikan. Lebih banyak kebetulan ikan juga banyak sekali dan bahkan kami bakar surganya juga. ya, Ikan surganya segar tuh, ikan ya. ya ikan segar besar tuh ada 3 itu kami bakar semua tiga-tiganya. Jadi Gitu. memang makan waktu itu kuat tidak sampai dua itu. Kan beberapa orang tapi tidak kuat, tidak kuat. Ah, akhirnya satu bulat ya sudah ini bawa saja ke sana malam makan makan di sana. Oke, tadi Pak Silverter sudah bisa mengakses bagaimana kredibilitas, semangat, dan ketangguhan dari Coach Istoto. eh. Nah, dengan bisa mengakses seperti itu dan merasakan pemahaman apa yang Bapak rasakan, Bapak peroleh dari Coach Istoto dalam upaya menjadi seorang coach yang profesional yang berbayar. Hmm, pemahaman yang saya dapat itu bahwa beliau tuh memiliki state yang sangat diandalkan ya. Sangat diandalkan. Oke. State yang sangat diandalkan eh, untuk bisa meraih tujuan-tujuannya itu. Oke, state yang bisa diandalkan untuk meraih state yang Ya, tujuan jadi. uh, uh, Oke. Pengetahuan apa yang Bapak petik? pengetahuan yang saya petik itu adalah kemampuan beliau memfasilitasi ya. Mm-mm. Itu pernah ada satu sesi coaching yang beliau demonstrasikan dalam waktu singkat. Oke. Itu saya lihat beliau memiliki kemampuan ya, keterampilan skill untuk memfasilitasi itu luar biasa. Jadi Oh, rupanya beliau ketika sebut beliau langsung dan cukup apa ya, cukup rapi ya. oh, cukup rapi. Koci berbicara, tapi beliau saya bisa katakan begini, dalam tanda petik ini, Ya, tegas. 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 Dari lari dengan satu arah dan tidak bisa belok-belok. Oke. Lurus ke sana sampai kepada tujuan. Oke. Nah itu yang saya waktu itu saya ini saya sempat pegang general pattern yang diberikan itu untuk sampai pegang untuk mengikuti. Ternyata itu di dalam itu dia tidak terlalu pakai. Ah, Oke. beliau lari-lari saja, omong beliau tangkap, tanya, omong beliau tangkap, tanya, begitu terus. Ah, dan tidak pernah ada apa semacam hambatan-hambatan, apa tidak pernah sama sekali. Ah, Oh, yang penting kosakata sudah keluar dari klien, maka beliau langsung ambil dan pakai. Tapi jalan terus. oh, oke, Hmm. good. Tapi jalan terus menuju ke tujuan. Oke, good. Itu yang saya alami waktu saya merenungkan kembali. Beliau ini luar biasa nih. Ketika masuk di kelas ini baru saya bilang, rekaman beliau itu sudah hilang gitu. Saya waktu itu tidak berani upload di FB. Kalau saya simpan di FB berarti masih ada. Tapi kan itu kita kita tidak boleh publikasi kan, no? Jadi apalagi hal sedikit agak privat. Jadi saya masih terbatas pada ini saja. Begitu. Ah, Oke, saya bersyukur sekali ya, Pak Silverto sudah berpengalaman melihat langsung, ya. berkomunikasi langsung, Oke. offline, online, lengkap. Nah, Pak, dari pengalaman itu apa yang Bapak petik? Ya, saya petik ke itu beberapa hal itu. Hmm. Satu pengetahuannya, yang kedua skillnya, kemudian bagaimana attitude beliau ketika menjalankan coaching. Oh. Ah, Nah, ini Bapak kan sudah mendapatkan satu role model nih. ya,
Oke, dan Bapak bisa men copy paste dengan baik role Ya, model Pak sudah Bapak. Nah, betul. Nah, ketika selain Bapak posisi di situ, kira-kira kelebihan apa, power apa yang akan Bapak pakai supaya bisa seperti Coach Istoto itu yang dalam disebut tadi. Eh, Berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan itu yang harus saya pakai. Nah, karena itu menjadi Oke, sebuah apa ya kompetensi yang paripurna yang memang harus kita miliki. Dan ternyata di coaching kan itu juga yang dipakai. Ah, oke, good. karena power itu berkaitan dengan tidak hanya sikap, tidak hanya keterampilan memfasilitasi, tidak hanya pengetahuan yang kita miliki. Lalu kalau kita tidak terampil bagaimana? Jadi Ya, tiga-tiganya tetap saya pakai power, tiga-tiga power ini saya tetap saya pakai. oke, good. Bapak sudah punya belief yang bagus. Nah, ketika Bapak nanti meraih posisi dengan yakin untuk menjadi seorang coach profesional yang berbayar, Hmm. intensi apa yang akan Bapak lakukan? Hmm, iya. Jadi kalau saya mengharapkan supaya nanti saya menjadi seorang coach yang profesional sampai pada tingkat dibayar, berarti ya saya punya tujuan besar ke depannya itu adalah saya mendapatkan klien yang banyak ya. Uh, Saya mendapatkan Klien klien yang yang banyak banyak. dan menjadi apa ya coach yang mampu memfasilitasi uh, untuk mampu memfasilitasi untuk ketercapaian tujuan seorang klien itu. Oke, good. Nah, kenapa untuk menjadi seorang coach profesional Hmm. dan berbayar Hmm. dan punya klien banyak itu sebuah pilihan? Ya, itu menjadi pilihan. Pertama, itu menjadi pilihan karena yang pertama, saya sudah memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kalau tidak menyata dari awal kan saya sudah ngomong. Oh, Pengetahuan tidak menyata untuk apa? Kan begitu. Untuk apa saya bayar sampai sekitar 4 juta itu lalu hanya ya, saya tahu lalu tidak efek kepada orang lain kan begitu. Mungkin bisa efek pada diri saya atau kalau orang lain tidak merasakan kan lalu apa gunanya kalau begitu. Uh, dan itu saya pikir oke. demikian. Dari antara beberapa banyak tugas Bapak sebagai penilik sekolah itu, Hmm. kenapa menjadi coach yang profesional berbayar itu sebuah prioritas? Apa alasannya? Ah, saya pikir begini, saya selama ini kan menjalankan coaching pro bono, coaching pro Mm-mm. bono. Ya, jadi belum pernah saya dapatkan satu sen pun dari coaching yang saya jalankan. Di Oke, guru-guru di sekolah binaan saya itu jumlahnya sudah sekitar 30-an ya, ya bisa, bisa oke. 30-an. Lalu coaching yang saya jalankan selama ini sudah sekitar 40, 50-an, 50-an kali. Dari awal belajar Wow, coaching sampai dengan sekarang tuh mungkin sudah sekitar 50-an kali saya laksanakan coaching. Dan mantap. belum Oke, pernah dibayar ya. Belum pernah oke. dibayar. Lalu saya berpikir eh, berbayar ini kadang-kadang juga membuat orang lebih bertanggung jawab. Oh, oke. Ya, Membuat kalau orang sudah lebih dibayar, bertanggung jawab. sudah dibayar, nah itu berarti dia akan bertanggung jawab. Nah, Hmm. kalau kita datang menawarkan, mari saya coaching. Nah, itu kan bagi dia biasa saja karena memang tidak ada hal yang dia korbankan. Tapi kalau misalnya dia sudah mengorbankan sekitar 200.000, nah itu berarti saya pastikan dia pasti akan bertanggung jawab karena atas proses itu. Dengan demikian pasti Oh, akan berpengaruh terhadap action plan yang dijalankan. oke. Sehingga saya memilih itu. Memilih itu. Itu ya, itu alasan pertama. Alasan yang kedua ya, Wow. eh, dapat uang, Oke. dapat uang untuk kepentingan urusan-urusan lain kan, untuk bisa mendukung Ya. urusan-urusan lain. Dan juga mungkin sebagainya pasti juga bermanfaat untuk kegiatan pendidikan. Oh, Kan untuk begitu. kegiatan Ya, pendidikan. Oke. Good. Apakah untuk menjadi seorang profesional coach yang berbayar itu sebuah relevan dengan tujuan hidup Anda? ya. Tujuan Seperti saya apa? adalah menjadi seorang coach yang profesional ya. Nah, Mm-mm. profesional di sini adalah dari segi kompetensi, artinya berkait sikap pengetahuan dan keterampilan, itu sudah oke, siap. Kemudian yang kedua adalah
berbayar. Nah, jadi Oh, terkait dengan tujuan tadi masih lurus. oke. Nah, tadi Bapak sebutkan bahwa Bapak akan menjadi seorang coach yang profesional berbayar. Hmm. Seperti apa sih apa namanya? Apakah bisa dicapai? Bisa Anda jelaskan seberapa Anda yakin? Hmm, saya dari segi keyakinan tidak terlalu besar. Hmm. Ah, tidak terlalu besar. Nah, menjadi persoalan itu kan bukan saya kan. Uangnya kan bukan dari saya. Kalau begitu. Tetapi saya hari ini saya coba kontak ke beberapa orang. Oke. Saya sudah dan orang-orang yang saya kumpulkan ini adalah seluruhnya adalah kepala sekolah. Tapi Wah, jumlahnya baru 13 orang. wah, 13 orang. Oke. Dari tadi pagi kita berbincang-bincang sebentar. Nah, itu setelah itu saya langsung kontak dan saya dapat 13 orang. Di dalamnya ada satu bruder, ada tiga suster di dalam. Oke. Dan itu mereka semua itu kepala sekolah. Mm-mm. Nah, jadi saya punya komunitas ini, saya yakin bahwa pasti mereka akan butuh. Selama ini mereka belum mengerti betul tentang coaching. Oke. Nah, saya yakin mereka belum paham betul coaching itu seperti apa. Oke. Bahkan ketika di coaching selama ini, itu kan mereka sering menghindar karena terkesannya kan interogasi, interogasi, wawancara mungkin terlalu terlalu ringan, interogasi umum lebih banyak interogasi. Padahal sebenarnya coaching ini kan fasilitasi sebenarnya. Lebih bersahabat. Jadi kesempatan saya mengumpulkan mereka ini, itu saya yakin ada beberapa itu mereka paham, paham betul, paham betul Oh, bahwa oh itu karena mereka pernah terlibat juga di sekolah penggerak, pernah terlibat juga di guru penggerak, maka mereka paham. Dan yang lainnya ini yang saya yakin bahwa mereka belum mengerti betul coaching itu sebenarnya apa. oke. Jadi ketika saya kumpulkan ini, maka nanti saya akan jadwalkan untuk sosialisasi dalam waktu yang secepat-cepatnya sebagai juga ini ya memenuhi tagihan tagihan untuk mengakhiri proses belajar di MCI. Pak Oke. Silverter, ada dua hal yang menarik yang saya dapatkan dari Bapak. Satu, Bapak mengatakan bahwa eh, saya tidak begitu yakin. Hmm. Ya, Tapi di sisi lain, Bapak bilang, saya sudah mengumpulkan 13 dan saya yakin. hmm. Nah, ini Ya. maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan? Oke, ketidakyakinan saya itu adalah soal klien. Saya kurang yakin, karena apalagi ini tidak biasa, tidak biasa. Kemudian tiba-tiba saja saya ubah dari yang pro bono ini menjadi berbayar. Nah, ini kan setidak-tidaknya ada gangguan eh, psikologis ya, baik pada diri saya maupun pada klien saya, kan begitu. Eh, Oke. dengan demikian, maka saya nanti akan upayakan supaya mereka harus bisa mengalami betul, mengalami proses coaching. Nah, selama yang saya laksanakan itu kan saya baru belajar di ICT, lalu langsung saya hantam dengan Oke. menggunakan panduan yang sudah ada. Tapi proses bagaimana kita bisa mengelola suasana dan itu kan selama di ICT kan tidak pernah diajarkan ya, tidak pernah diajarkan. Bagaimana kita mendengar, mendukung, itu kan hampir tidak pernah ada, hanya bahwa general pattern saja yang diberikan lalu dengan penjelasan coaching secara umum. Nah, Oke. gitu. Jadi Bapak tadi sebutkan bahwa dalam upaya menjadi seorang coach profesional yang berbayar, ada dua hal yang membuat tidak yakin bahwa diri sendiri dan orang lain, Ya, ya. klien. Nah, Oke, dari diri sendiri sama orang lain, ya, mana yang di bawah kontrol Pak Sylvester? ya. Orang lain itu yang ada di luar kontrol saya, karena mereka orang lain, tidak mungkin saya Oke, bisa. Tetapi seperti saya katakan tadi ya, mereka harus bisa merasa membutuhkan. kontrol Pak. Iya, Apa karena tanda-tanda tidak yakinnya Pak? ya Apa tanda-tanda ketidakyakinan itu? Bapak merasa tidak yakin. tidak yakin di bagian mana, Coach.
Nah, dalam hal berbayar tadi, merasa tidak yakin. Oh ya, tidak yakin kan itu tidak biasa. Tidak, oh tidak Ya, yakinnya ya, karena tidak biasa. saya kurang yakin itu karena memang tidak biasa. Apalagi Oke. selama ini kan saya jalan ke pro bono. Mm-mm. Ah, Oh, oke, 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 oke. tetapi eh, saya coba mengganggu beberapa kepala sekolah. Saya bilang di dalam apa ya, di dalam apa mereka punya sistem itu, Arkas, Arkas di dalam Apa itu? Arkas, ada Arkas. Jadi sekolah punya Arkas itu kan ada satu poin, ada peningkatan kompetensi kepala sekolah. Oh, Nah, oke, ada peningkatan kompetensi kepala sekolah. Tapi biasanya di situ 0 rupiah. Nah, oke, di situ 0 rupiah. Nah, saya sempat ngomong dengan satu kepala sekolah. Saya bilang, kenapa tidak alokasikan ada peningkatan kompetisi kepala sekolah di situ? Anggarkan mungkin 1 juta atau 1,5 juta untuk 1 tahun. Nah, itu kan bisa sebenarnya. oke, Nah, oke, sehingga saya sengaja untuk mengumpulkan komunitas saya adalah kepala sekolah saya itu. Nah, oke, tujuan saya bukan untuk dapat uang, ya, pasti itu. Tujuan saya bukan oke, dapat uang itu hanya hanya sebagai akibatnya saja ya maksudnya efeknya saja. Nah, tapi yang oke, terpenting adalah mereka memiliki tujuan dan mereka mengenal langkah-langkah apa, sumber daya apa yang mereka butuhkan dengan cara yang paling efektif, efisien dan bisa tercapai secara efektif. Itu maksud saya. oke. Bapak bilang tadi mengatakan dua kali sumber daya. Oke. Selain Arkas dan 13 kepala sekolah, sumber daya apa yang Bapak milikin sekarang? Sumber daya yang saya miliki kan diri saya sendiri. Oke, diri sendiri. Ya, diri sendiri itu yang saya miliki dengan segala di dalamnya ya, termasuk Oke, sikapnya, pengetahuannya, juga oke, keterampilannya. Kalau good. sumber daya yang kedua, bahwa kalau misalnya sebuah persekolahan kan berarti harus klien. Nah, klien Mm-mm. ini kan yang pertama saya andalkan adalah orang yang ada di komunitas ini dengan sekolah binaan saya, dengan guru Oke, sekolah binaan. oke. Gitu. Nah, Jadi Bapak punya sumber daya diri sendiri dengan segala kelebihan dan peluangnya. Yang kedua, Bapak punya peluang di Arkas. Bapak punya 13 kepala sekolah. Adakah hal yang lain bisa ditambahkan? sumber daya, saya pikir itu saja karena kita kan tidak perlu alat-alat kan. Ya kalau online ya, online berarti kita harus butuh Zoom, kita harus butuh perangkat elektronik untuk bisa tersambung. Oke, Tapi kalau tidak, berarti kan ketemu langsung kan hanya bawa badan saja dengan keterampilan yang sudah melekat dalam good. diri sendiri. Tadi Bapak sekarang posisi adalah menjadi seorang penilik sekolah, pengawas sekolah, Ya. membawai kepala sekolah, bisa memahami program, dan Bapak punya dengan penuh percaya diri, sudah belajar, punya belief, understanding, dan nilai-nilai yang sangat kuat. Nah, Bapak juga tadi berkatakan bahwa saya punya pemahaman pemikiran yang sangat bagus. Dalam lubuk hati yang paling dalam, kira-kira untuk dari nominalisasi dengan skill, influence, otoritas yang Bapak miliki, di angka berapa Bapak? Yakin? Berarti digabungkan. Ya, Kalau digabungkan antara pengetahuan, kemudian keterampilan, pengalaman, jaringan, pengalaman, Bapak ya otoritas, otoritas. semua itu hmm, ada di angka berapa ini? 7 lah. 7, Ya, 7. maksudnya 7 apa? 700 per sesi atau tujuh Oh, puluh maksudnya jumlah. angka ini maksudnya kalibrasi atau angka Ya, apa maksudnya? angka maksudnya dengan skill yang saya miliki, saya punya Ah, kekuatan, saya punya skill, saya punya pengetahuan, hmm. dan saya punya otoritas. Nah, berapa angka yang pantas menurut Bapak? Angka pantas yang Nominal. berarti
Nominal Nominal uangnya atau uang. oh uang. Ah, saya pikir ini kita mengkalibrasi Bukan apa waduh. Angka yang pantas untuk saya ya paling paling 200 begitu. 200. Hmm. Oke. 200 per apa? Persis sih, Per sesi. persis sih. Oke. Oke. Good. Dari angka 200 itu, tujuan apa yang akan Bapak peroleh? Dari angka 200 tujuan yang saya peroleh. Ya, dengan angka Bisa dulu, 200 bisa itu. didetailkan lagi maksudnya bagaimana nih? Oke. Bapak sudah melakukan apa namanya appraisal diri bahwa saya pantas di angka 200 Hmm, ribu per sesi. hmm, Nah, dengan oke. uang 200 ribu per sesi itu, apa sih tujuan utama yang ingin Bapak raih? Oke, oke, oke. Ya, tujuan tujuannya adalah ya saya bisa manfaatkan uang itu. Oke, manfaatnya untuk apa? Manfaatkan ya untuk kepentingan-kepentingan baik secara pribadi maupun secara kepentingan-kepentingan umum. Jadi misalnya Mm-mm. kalau saya bisa manfaatkan itu untuk belajar lagi hal lain, Oke, kalau begitu saya juga bisa gunakan untuk beli bensin, melayani yang lain. Kan tujuannya kan paling-paling sekitar itu. oke, Nah, good. karena dengan angka seperti itu mana mungkin kita berpikir untuk bangun rumah kan? Oke. Seandainya untuk bangun rumah, kira-kira Bapak perlu berapa? Berapa sesi? Wah, tidak mungkin. Saya rumah sudah ada dan saya tidak mau bangun lagi. Kira-kira dengan 200 itu, berapa sesi yang Bapak bisa lakukan dalam 1 minggu? Target. Satu minggu. Ini agak susah. Ini saya baru mulai dan ini yang membuat saya tidak yakinnya di sini. Letak ketidakyakinan saya justru ada di sini. Saya Oke, hanya bisa pikirkan bahwa 1 bulan itu paling-paling 1 sampai 2 kali itu. oke. 1 bulan Apa paling-paling yang satu membuat kali. Bapak tidak yakin? Saya tidak yakin kan soal otoritas ya. Soal otoritas sekolah itu kan ada di mereka, bukan ada di saya. Mm-mm. Ada di saya. Itu soal otoritas itu ada di mereka. Ah, Maksudnya otoritas apa itu, Pak? ya otoritas terkait finansial soal manajemen, manajemen. Manajemen Oh, kan ada di oke. mereka, bukan ada di saya. Saya Oke. tidak punya kendali terhadap manajemen mereka, begitu. Nah, itu yang saya yakin agak susah di situ. Kalau Oke. target 2 orang 1 bulan, itu pun bagi saya itu target yang paling tinggi itu. Oke. Mm-mm. Nah, satu dari link di apa HP Bapak, Hmm. phonebook, kira-kira ada berapa ratus? Link grup maksudnya. Bukan, ya ada di phonebook ada berapa database? Oh, maksudnya jumlah jumlah orang, jumlah Ya, personnya yang ada di. Wah, kurang tahu ini. Tapi banyak banyak sekali. oke. Eh, Banyak banyak sekali. Di- Begitu. Selain dari sekolah, kira-kira di mana lagi Bapak bisa punya sumber daya yang bisa kita explore? Yang lain-lain ya mungkin saya ada pikir satu lagi mungkin saya cobanya ke bank, Ke ke pihak bank. bank. Ya, Oke, good. Kenapa Bang? ya ada ya ada satu bank ini kan kepalanya saya kenal. Jadi Mm-mm. saya coba. Nah, sejauh mereka belum mengenal coaching itu apa, saya yakin berapapun angka sekecil apapun kita tawarkan mereka tidak mau terima. Karena bagi Oke. mereka itu membuang waktu kerja. Hmm. Begitu. Makanya eh, saya hanya memperkenalkan saja dulu. Nah, ketika setelah saya memperkenalkan, lalu saya coba pro bono. Nah, setelah itu mereka mengalami dulu, baru saya bisa. Karena untuk coaching ini di wilayah saya ini belum ramai. Walaupun Coach Romagui sudah mencoba untuk membumikan ya, tapi anggotanya itu kan menyebar kemana-mana dan sampai sekarang saya yakin bahwa mereka belum terlalu berasa bahwa coaching itu satu hal yang dibutuhkan. Oke. Saya yakin itu. Saya yakin mereka belum merasa bahwa membutuhkan coaching.
Nah, itu yang menjadi tantangan terberat yang yang jadi saya alami itu. Makanya dengan grup yang kecil ini, dengan grup yang kecil ini saya usahakan tanamkan di sini kuat dulu, tanamkan sini kuat dulu. hmm, Dan soal bayar itu saya yakin saya belum bank, bisa siapa kenalkan, lagi Pak? ya. Selain bank, mana lagi yang potensial? Tidak ada lagi. Selain itu saya pastikan tidak ada lagi. Paling-paling di kelompok ke kepala sekolah, kemudian di bahan kiri juga saya coba satu ini. Ah, yang lain juga saya tidak berani karena mereka di pihak bank ini kan mereka punya tingkat kesibukan ketika ada di kantor itu tuh sangat-sangat maksimal dan hampir tidak ada waktu untuk melayani kita omong. Sehingga kita untuk bertemu dengan mereka itu sangat susah. Nah, itu yang menjadi apa ya, tembok yang menghalangi untuk kita masuk dan menyampaikan. Nah, sementara ada satu ini yang kebetulan saya kenal, maka saya coba Oke, memperkenalkan dulu. Tapi sementara yang lain tidak. Nah, kalau andaikan saya bisa dan dia merasakan ada manfaatnya, lalu mungkin ada kesempatan untuk mereka sharing bersama, mungkin saja, siapa tahu saya bisa ke sana. Tetapi pihak bank itu kan biasanya mereka kejar masing-masing. Mereka itu kan biasanya mengejar masing-masing. Mereka tidak akan menyampaikan apa yang menjadi rahasia atau tips yang mereka miliki itu mereka tidak mungkin bocorkan ke bank lain. Itu tidak mungkin itu. Kalau lembaga lain ini, kalau sekolah mungkin atau bank tidak mungkin kan itu bagi mereka itu rahasia. Langkah mereka adalah langkah rahasia. Karena masing-masing harus mengejar dia. Oh, gitu. Ini bank kecil, oke. bank yang saya rencanakan bank kecil. Bank apa ini? Boleh Bank tahu? BPR. Oh, Ya, itu kan bank BPN. kecil, banknya tidak besar. Oke. Tapi saya akan Kira-kira coba. dari orang itu apa yang kita bisa harapkan, Pak? Ya, Selain nanti dikenalkan coaching, apalagi? saya memperkenalkan coaching dan saya usahakan untuk maksimal ketika saya memperkenalkan coaching itu. Oh, Dan ketika saya melakukan satu kali pro bono, untuk itu pun saya juga akan upayakan semaksimal mungkin supaya mereka bisa bisa ini ya, bisa merasa bahwa, oh ternyata kita butuh ini. Nah, itu dulu baru saya bisa masuk ke sana. Kalau dengan pihak bank berarti mungkin tarifnya bisa dinaikkan, tidak apa-apa. Ya, kalau sampai jadi. kira-kira kalau dengan bank, Bapak berani berapa? Dengan optimis. Sampai sekarang saya belum berani. Saya belum berani karena saya Kira-kira. belum saya harus perkenalkan dulu. Saya perkenalkan dulu baru. Ini kalau mereka mau maka saya akan ini. Karena ketika saya perkenalkan saya bisa melihat respon mereka. Respon mereka seperti apa itu kan kita bisa lihat. Ketika kita memperkenalkan lalu mereka punya keinginan untuk bertanya, mencari tahu. Nah itu berarti itu ada peluang di situ tuh. Ada peluangnya di situ. Tapi kalau saya belum bertemu mereka, tarif berapa saya tidak berani. Ah, Begitu. Pak, kita satu hal mungkin agak setback sedikit ya. Kita kan apa yang membuat Bapak dulu begitu dari eh, apa yang merubah Bapak begitu meyakini coaching ini powerful untuk Bapak? Ya, itu dari pengetahuan yang kita pelajari ya. Ah, Oke. hal-hal yang kita pelajari itu kan sudah diteliti. Mm-mm. Tidak mungkin kita mempelajari sesuatu tanpa diteliti. Oke. Misalnya ada seorang mengatakan bahwa laut itu rasanya manis seperti gula. Lalu Oke. kita percayakan tidak mungkin, pasti harus melalui hasil penelitian. Mm-mm, Nah, saya mm-mm. menjadi yakin itu karena apa ya, penemuan diri ya, penemuan diri di coaching dengan metode lain itu kan coaching jauh lebih tinggi daripada yang lain. Oke. Ada pemberdayaan, tanggung jawab, aktualisasi, kontribusi. Nah, itu kan sebenarnya saya pikir hampir tidak pernah kita temukan sekomplit itu yang ada di metode pengembangan lain-lain seperti training, mentoring. Nah, itu maka saya punya keyakinan kuat kan ada di situ. Nah, Oke. apalagi saya lebih menyukai skor itu karena skor itu kan model skor ini kan dikembangkan oleh Robert Dills yang kemarin saya omong itu. Nah, Robert Ya. Dills pada tahun 1987. Nah, beliau mengembangkan itu dasarnya adalah NLP. Oke. Dan beliau menarik itu jadi mengembangkan NLP itu masuk ke coaching model score itu. Oh, Dan oke. rujukan pertanyaan yang saya lihat di dalam itu
hampir sama, ada bukan hampir sama, memang sama. Sama rujukan pertanyaan yang ada di MCI. Tetapi MCI sudah mengembangkan. Nah, MCI sudah mengembangkannya. Oke, dengan keyakinan Bapak punya perubahan dalam eh, sikap pemahaman. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk orang lain supaya mengalami hal seperti Bapak? Nah, itu memperkenalkan dulu. Oke, itu. Memperkenalkan sedetail mungkin. Dan itu untuk memperkenalkan, ketika memperkenalkan itu kan harus ya tampil tampil maksimal ya. Powerful itu. Harus tampilnya powerful. Artinya memberikan sebuah keyakinan. Ini bukan soal kita mengarang, tetapi maksudnya kita menyampaikan dengan benar dan bisa menggugah, itu mah tujuannya kan begitu. Oke. Ah, bukan soal kita 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 mengarang atau mempengaruhi, tidak. Tetapi yang sebenarnya ya ini maksudnya. Ah, begitu sehingga nanti kan bisa mempengaruhi toh. Ah, Jadi efek apa yang akan Bapak berikan, yang Bapak ingin raih, dengan Bapak tampil memperkenalkan diri dengan penuh apa namanya, antusias dan penuh dengan kesadaran diri itu tadi. hmm. Ya, efeknya kan ya saya, kalau secara pribadi untuk saya kan saya bisa merasa senang, bahwa bisa memperkenalkan MCI ke apa, maaf, coaching kepada orang lain ya, kepada Oke, pihak lain. itu efek untuk pribadi. Kepada orang lain? Kalau kepada orang lain kayak seperti yang saya sudah gambarkan tadi, artinya bahwa bisa mereka bisa tahu secara persis apa yang kira-kira coaching itu seperti apa. Oke, Kalau dampak dari itu apa? Nah itu kan oke. nanti saya akan memperkenalkan dulu baru mereka bisa tahu. Kalau tidak susah. Nah, Menurut Bapak, efek ini akan mulai efektif berapa lama ya? ini saya yakin butuh waktu lama. Ya. Lamanya berapa? Butuh waktu butuh waktu tidak cepat itu. Ya sabar sabar. Cepatnya berapa? Masa butuh waktu tidak cepat, butuh waktu tidak cepat, butuh waktu tidak Oke, cepat dan lama. eh, ah, ya bisa butuh waktu berapa kali ya? paling cepat berapa lama? Ya paling cepat Paling satu kali. cepat. Masa kita apa? Memperkenalkan itu kan paling cepat satu kali. Oke, Tapi ketika memperkenalkan satu kali itu kan di internal representation ini kan beda-beda. oke, Sehingga respon orang terhadap internal representasi kan juga beda-beda. Sehingga susah susah untuk diperkirakan itu. oke. Saya pastikan susah sekali untuk kita perkirakan berapa lama, itu agak susah. Lalu hal yang paling penting itu adalah mereka mengalami dulu. Setelah kita perkenalkan, lalu mereka mengalami. Kalau sampai mereka sudah bisa mengalami, lalu kalau mereka sudah mengalami, lalu butuh atau tidak, kan lompatannya ke sampai ke tingkat itu. Nah, Apa tanda-tandanya mereka mengalami dan ada simptom mereka butuh? mereka mereka mengalami itu berarti ada perbaikan ya dari proses, misalnya coaching tentang ini soal kinerja misalnya, Oke, peningkatan sedang kinerja. gini saja. Oke, Nah, itu good. berarti indikasinya kan bahwa ada peningkatan kinerja di sana. Oke, Nah, itu berarti mereka mengalami. Kalau di sana tidak mengalami. mengalami peningkatan kinerja, berarti mereka tidak mengalami. Saya Bagaimana yakin. kita tahu bahwa mereka mengalami kinerja yang baik? Itu berarti kembali kepada mereka punya pimpinan. Bukan saya lagi, karena saya hanya menjalankan coaching saja. Sehingga mereka punya alat ukurnya, minimal action plan-nya itu mereka jalankan. Kalau begitu. Karena persoalannya bukan saya buat terhadap bawahan saya, tetapi saya buat kepada orang bawahan orang lain, kan begitu tuh. Jadi yang mengukur mereka mencapai atau tidak itu kan pimpinan mereka, kan bukan saya. Saya hanya fasilitatornya saja, kalau gitu. Sehingga saya tidak bisa ukur. Saya tidak bisa mengukur itu. Ketercapaian saya tidak bisa ukur. Nanti yang mengukur adalah pimpinan mereka. Begitu. Kalau misalnya di pihak bank ya mungkin ada peningkatan kinerja lalu berdampak pada bank mengalami peningkatan ya, asetnya. Nah kalau misalnya saya lakukan itu pada guru-guru,
Nanti yang mengalami itu adalah kepala sekolah, tugas-tugasnya selalu beres, menjalankan penuh tanggung jawab, disiplin. Lalu pada akhirnya ada perbaikan mutu. Nah, kan yang mengukurnya kan mereka di sana, Oke, orang-orang yang di sana karena saya tidak punya otoritas ke sana. oke. Bagaimana kita bisa tahu? Kalau saya bisa tahu berarti saya tanya kepada para ini pihak ke ini pimpinan mereka mereka itu. Mendapatkan KPI yang bagus, kinerja yang bagus, Hmm. peningkatan. Bagaimana kita bisa tahu? Hmm. Bagaimana kita bisa tahu seorang guru yang sudah kita coach itu punya KPI yang bagus, kerja yang bagus, kinerja yang bagus. Ah, kalau saya tahu itu berarti saya dapat informasinya seperti tadi saya ngomong ulang lagi. Saya dapat informasinya dari pimpinan mereka, tidak bisa di saya. Oke. Eh, karena indikator Bagaimana kita keberhasilan. bisa tahu? Bagaimana kita bisa tahu? Ya saya tanya kepada pimpinan, kan begitu. Soalnya saya harus ceknya ke pimpinan. Untuk saya tahu langsung tidak bisa, karena itu bukan otoritas saya. Alat Oke. ukurnya juga ada alat ukur mereka dengan standar mereka yang ada di lembaga mereka masing-masing. Saya tidak pegang Jadi standarnya. apa yang harus kita lakukan? Ya, saya paling-paling bertanya kepada pimpinan mereka, apakah ada perbaikan kinerja, apakah ada pengaruhnya terhadap peningkatan aset, apakah ada pengaruhnya terhadap mutu pendidikan. Nah, itu kan saya tanya kepada pimpinan. Nah, Oke. kalau Jadi, uh, begitu. Karena otoritas saya tidak ada. Saya kan hanya sekedar sebagai fasilitator. Lalu saya tidak bisa mengendalikan mereka dengan sebut alat ukur. yang menge- yang yang memegang alat ukurnya kan adalah kalau misalnya guru mah kepala sekolahnya. Nah kalau kepala sekolah ya silakan ukur diri sendiri. Begitu. Kalau di sekolah binaan saya, sekolah-sekolah binaan saya mungkin saya bisa. Saya bisa melihat mereka punya ketercapaian kinerja. Saya bisa, oh ini sudah mengalami peningkatan. Saya bisa lihat itu. Kalau di itu kalau di sekolah binaan saya, tapi kalau di luar sekolah binaan saya kan bukan saya juga. Ah, Lalu oke. misalnya kalau saya tanya Pak, pada teman juga belum tentu teman itu mengukur. Apa ya. jadi ketika Bapak diukur secara profesional, itu Bapak lewat lembaga atau personal? Ukur apa maksudnya? Bapak kan ingin menjadi seorang coach yang profesional Hmm, dan berbayar. hmm. Nah, ini Bapak itu untuk eh, profesional yang berbayar itu secara eh, jalur personal Hmm. atau institusional. Oh, saya tidak berani gunakan institusional. Sama sekali tidak itu. Semata-mata ini personal yang saya gunakan. Jadi Ah, secara personal. ya, personal. Terus apa boleh tahu apa hubungannya ketika Bapak melakukan sesi personal dengan seorang guru, Hmm. Bapak tidak Bapak tidak bertanya dan mengerti eh, apa namanya perkembangannya. Ya, itu kalau di sekolah binaan saya kan saya bisa paham. Eh, Kalau yang personal, Maksudnya begini, saya menjalankan coaching ini kan tidak semua ada di sekolah binaan saya. ya oke. Seumpama Kan dengan guru Anton ya, guru dari Anton, kalau guru Anton itu ada di sekolah binaan saya, berarti saya kan bisa tanya langsung pada kepala sekolah, bagaimana ada peningkatan oke, atau tidak. Karena hari-hari kan oke, dengan kepala sekolah, bukan dengan oke, saya. oke. Nah, Kalau kalau guru, ya kalau guru, guru di luar sekolah binaan saya, di sini saya pasti ada kesulitan lagi. Jadi paling-paling ya saya menghubunginya secara personal, bukan secara institusi. lah Nah, kan memang Bapak personal. ya bisa jadi saya bisa menjalankan bisa personal, bisa institusi. Ketika saya berperan sebagai pengawas dan saya jalankan coaching sebagai institusi, maka di situ pro bono. Oke, enggak kita sisihkan tentang pro bono. Kita sekarang fokusnya di eh, coaching profesional berbayar. Ya, betul. Makanya saya bilang tadi ya, karena ini Nah, omong soal heeh, profesional, maka guru-guru yang berada di sekolah binaan saya, kepala sekolah binaan saya geser. Kalau tidak oke, bisa, begitu. oke, Yang ada good. adalah guru dan kepala sekolah yang di luar sekolah binaan saya.
Oke, good. Nah, itu Nah, baru bisa. kalau ketika ketemu dengan guru yang di luar binaan dan Ya, itu personal hmm, dan itu berbayar, hmm, betul, nah, oke. Jadi betul. yang bisa Bapak bayangkan, kenapa Bapak apa yang membuat Bapak tidak yakin bisa apa namanya memantau perkembangan Bapak ini oke atau tidak? Guru Anton ini ada progres atau tidak? Ya, kan itu kan di luar sekolah binaan saya. Saya kan tidak punya kewenangan ke sana sebenarnya. Tapi kan Bapak personal. Iya, saya personal, itu pun mereka tidak punya kewajiban untuk melapor kepada saya. Karena personal, bukan institusi. Ya kan? Oh, Karena saya menghubungi ke sekolah di luar sekolah binaan saya, itu kan saya tidak menggunakan institusi. Walaupun label baju penilainya tetap. Nah, tapi kan saya secara, dan saya tidak punya kewajiban, dan mereka tidak punya kewajiban untuk melapor kepada saya. Kan begitu. Jadi kalau jadi misalnya saya tanya lalu mereka tidak lapor, bisa jadi. Bisa jadi mereka tidak lapor. Karena dan juga tidak salah. Kecuali di sekolah binaan saya mereka tidak lapor, itu baru salah. Begitu. Lalu omong tentang pro bono, omong tentang berbayar, maka di luar sekolah binaan. Tidak bisa di sekolah binaan. oh, Dalam sekolah oke binaan itu pro oke. bono, wajib gitu. Makanya itu melekat dengan tugas. Kalau begitu. Jadi dari pembicaraan kita ini, jadi Bapak itu arahnya nanti untuk profesional itu kemana? Bisa tunjukkan secara spesifik. Ya profesional di luar sekolah binaan. Di luar sekolah binaan. Profesional Adalah binaan. guru dan kepala sekolah di luar sekolah binaan. Itu kalau kita melakukan coaching untuk peningkatan kinerja. Ah, Kinerja. tapi kalau Oke. misalnya coaching untuk kepentingan diri sendiri akan bisa berbayar. Oke, kita sekarang berbayar untuk kompetensi pribadi. Oke, Hmm. Kan begitu. itu berbayar. Nah, Ya, tapi kalau untuk kepentingan kepentingan tugas sebagai kepala sekolah dan juga sebagai guru di sekolah binaan saya, maka itu pasti pro bono, tidak bisa berbayar. hmm, Begitu. Jadi peluang untuk saya lakukan pro bono itu paling besar, jauh lebih besar daripada berbayar. Nah, itu yang maka dari awal saya bilang saya agak ragu ini. Eh, nah, itu di situ. oh, paham, paham, paham. Uh, Kalau boleh saya anu bahwa Bapak ini melihat Pak Sylvester melihat bahwa kemungkinan untuk pro bono itu lebih besar karena saya sebagai otoritas apa namanya pengawas sekolah dan hmm. saya gunakan eh, otoritas saya untuk melakukan coaching kepada sekolah binaan Ya, dan betul. itu dan itu dan itu pasti pro bono. Hmm. Itu pasti pro bono. Kita tampil sebagai narasumber, mereka minta kita sebagai narasumber pun tidak bisa dibayar. Karena pemerintah melihat bahwa pengawas sekolah itu dia melekat di dalam tugas sekolah itu. Eh, jadi dianggap sebagai narasumber internal. Jadi tidak, Oke, tidak bisa dibayar. Transportasi juga tidak oke. bisa diberi. Tadi Nah, Bapak bilang bahwa Bapak punya kerap. Nah, apa yang peluang di kerap itu, Pak? kenapa, apa tuh maksudnya, Pak? Bos? Yang kompetensi apa gitu untuk guru-guru itu tadi yang kenapa dulu 0 rupiah ya tidak saya masukkan 1 juta anggarannya. Oh, iya. Ya itu sudah lewat itu. Itu sudah lewat. Dan saya waktu itu juga tidak terbayang sama sekali bahwa saya harus masukkan ini. Ah, Kira-kira peluang apa yang bisa kita ciptakan supaya ada seperti ada kerap-kerap yang lain? peluang itu saya pikir agak susah sekarang ya. Kecuali mereka bijaki dari sumber lain. Ya. Maksudnya? Maksud ini kan suatu peluang anggaran di sekolah. Oh, itu Ya, sampai berlaku berapa tahun? gimana, Coach? Anggaran sekolah itu berlaku berapa tahun? Untuk 1 tahun, 1 tahun. Jadi ya, peluang lagi kapan? ya tahun depan. Oh, oke. Jadi Hmm.
Sumber daya apa yang Bapak milikin sekarang Sumber daya untuk apa, Coach? untuk peluang, terjadinya bisa berbayar? Oh, eh sumber daya yang saya miliki itu kan kalau sumber daya manusia kan kepala sekolah. Kemudian sumber daya yang lain yang mungkin diperlukan supaya sekolah tidak mengalami kesulitan, ya mungkin rancangan anggaran itu. Nah, rancangan anggaran kapan akan dimulai? Ya tahun depan. Bulan apa? Ya bulan-bulan ya sekitar akhir November, pertengahan November, begitu. Pertengahan November 2000. 26 Oke, jadi untuk Bapak, 2027. oh, oke. Hmm. Jadi peluang apa yang Bapak miliki di tahun depan? Peluang yang saya miliki di tahun depan ya itu peluang itu kalau memang mereka masukkan anggarannya ke situ. Kalau Oke, sempat ada alokasi anggaran situ berarti tahun 2027 baru bisa bisa ada peluang. oke, Nah, dua ribu dua oke. puluh enam ini susah ini Nah, sangat susah. karena sudah susah, sudah diputuskan sampai 2006 sampai 2026 November 2026, apa yang akan Bapak lakukan supaya November 2026 ada anggaran? November 2026 ya karena saya akan masuk dalam tim pendamping. Tim Tim pendamping untuk pendamping. penyusunan itu. Terus apa lagi? Mereka susun sendiri, tetapi eh, ada yang mendampingi dan itu kan saya yang mendampingi. Salah satunya kan saya. Oke, oke. Sehingga mungkin saya bisa masukkan informasi itu toh. Dulu Oke. dulu mereka tidak tahu karena memang kita tidak punya sumber daya. Tapi sekarang Nah, sumber daya ada. Sumber daya sudah tersedia. Salah satunya kan saya. Ah, oke, good. dan sehingga kalau Nah, bisa maka mereka masukkan. selain Bapak sebagai pendamping dan memberi pandangan bahwa ada alokasi dana yang bisa kita masukkan, apalagi yang akan Bapak persiapkan untuk Bapak bisa menjadi seorang coach yang profesional dan berbayar? Nah, selama Saya, rentang 1 tahun. selama 1 tahun ini saya tidak perlu siapkan yang lain. Pro bono dulu. Bagi saya pro bono dulu. Bahkan dalam pikiran saya itu 2026 ini pro bono toh ini. Oke, good. Ah, dan Desember 2026 baru saya tutup pro bononya. Nah, saya malah berpikirnya begitu. Jadi untuk nanti action plan saya punya nanti, action plan yang saya punya nanti, saya akan sampaikan sebetulnya untuk 2026 saya pro bono saja nih. Kalau akhirnya saya laksanakan lalu mereka kasih sedikit ya sudahlah. Tapi untuk saya tetapkan bahwa 1 kali 200.000 itu saya tidak akan tetapkan. Oke, good. Begitu. Nah, jadi dari pembicaraan kita, apa yang Bapak bisa simpulkan? Action apa yang dalam upaya Bapak menjadi seorang eh, coach profesional yang berbayar sampai tahun 2026? Hmm. Yang bisa saya simpulkan itu begini. Hmm, satu kesulitan besar untuk mencapai tujuan saya ini. Iya, Tujuan saya ini adalah mereka belum mengenal coaching itu apa. oke, Karena itu maka langkah pertama adalah yang bisa saya lakukan adalah saya punya satu komunitas dan jumlahnya tidak banyak. Dan di komunitas itu yang saya gunakan untuk mensosialisasikan coaching ini. oke. Itu yang pertama. Komunitas, sosialisasi, terus Ah, Kemudian coaching pro bono. coaching pro bono. Coaching pro bono. Coaching pro bono. Lalu nanti target berikutnya baru sampai mereka merasa membutuhkan coaching, baru saya boleh masuk ke tarifnya. Oke, Begitu. Ah, nah, untuk supaya mereka juga memiliki anggaran ya itu paling 2027 baru bisa ada anggaran itu. Begitu. kalau didapatkan 2026, November 2026, kick off-nya bulan apa itu, Pak? Januari biasanya. Oh, Januari. November meeting, Januari kick off, begitu. Ya, Januari 2027.
Oke. Nah, boleh tahu Pak, selama tadi Bapak sudah sebutkan akan melakukan sosialisasi, akan melakukan pro bono selama tahun 2000 dan melakukan pendampingan supaya ada anggaran Hmm. di tahun 2026. Nah, action apa yang akan Bapak sebutkan tiga hal yang akan Bapak lakukan untuk mendukung action ini? Hmm, saya bentuk tim, bentuk bentuk Tim. komunitas, ya bentuk Oke. komunitas. Nah, jadi bentuk komunitas. Setelah bentuk komunitas baru saya sosialisasikan. Sosialisasi. Ah, setelah Komunitas sosial sosialisasikan, lalu saya lakukan coaching pro bono. pro Ah, bono. dan itu saya upayakan sebaik mungkin sampai mereka membutuhkan. Oke. Ah, mereka membutuhkan. Setelah mereka membutuhkan, baru saya bisa melangkah ke yang berikutnya. Begitu. Saya lihat di sini nih, umumnya orang belum merasa butuh coaching. Persoalan ada di situ. Coach Romo Gis itu sampai hari ini saya yakin dia belum dapat klien. Klien Oke. berbayar saya yakin dia belum dapat itu. Kalau tuh memang ada pun jumlahnya paling satu atau dua. Apalagi coach yang profesional di sini kan banyak sekali. Di Ah, seminar itu jumlahnya puluhan itu. di mana? Di salah satu seminar di sini jumlahnya puluhan itu. Oh, Hmm, itu puluhan. Mereka seluruh guru itu, tapi banyak yang belum selesai. oh, maksudnya di grup Sahabat Coach Indonesia itu. Mereka masuk juga sepertinya masuk atau tidak. Mereka punya komunitas sendiri. Oh, mereka komentar. Mereka Oke, punya komunitas sendiri dan jumlah mereka banyak. oke, Tapi oke, mereka waktu itu tidak melewati ICT. oke, 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 oke. Sehingga untuk sampai ke tingkat itu harus lewat setelah selesai itu, baru harus lewat ICT lagi. Iya, iya, Nah, jadi iya, mereka iya. ICT-nya kemudian. Oh, pantas saya ada Pak Trisdianto itu dia Hmm. kayaknya udah lulus kok masuk ICT. Oh, mungkin di Iya, situ. iya. Hmm. Jadi harus prosesnya bahwa harus harus juga ICT dulu. Oh, Tapi karena kurikulumnya berubah itu, maka ICT dulu baru ke profesional. Dan benar kan ini ya saya rasa. Yang kita iya, angkat dan iya. kita ini bagi saya itu yang benar. Nah, Berarti saya jadi bersyukur hmm, disuruh Pak Istoto ambil ICT. Padahal pertama saya hampir nggak mau. ICT saya di sini ICT dulu. Oh, ICT dulu ya. Ketika saya ditawarkan, bukan ditawarkan, tapi diperkenalkan, saya bilang, saya mulai dari bawah. Oke, oke, oke. Kalau begitu di ICT, oke saya ikut itu. Nah, Ya. setelah itu tahan satu dua bulan langsung masuk ke profesional ya. Begitu. Jadi untuk coach profesional di sini banyak di sini. Nah, dan saya yakin mereka belum pernah dapat klien berbayar, belum pernah itu. Nah, berat ya, artinya bahwa jumlahnya banyak, kemudian klien yang bisa Nah, berbayar boleh Bapak sedikit. simpulkan apa yang kita bicarakan tadi? Hmm, ya, saya sementara simpulkan. Saya sementara simpulkan. Jadi bahwa untuk mendapatkan klien berbayar itu di sini susah. Jadi saya harus melakukan itu langkah-langkahnya tadi, bahwa saya menghubungi orang-orang yang bisa saya ajak, kemudian dan itu saya hanya share yang saya sesuaikan dengan panggung saya ya. Panggung saya itu pendidikan. Jadi Oke, saya tidak bisa lari ke perusahaan itu hanya biasnya saja bisa, tapi saya harus sesuaikan dengan bahwa di mana tempat saya berdiri. Nah, oke, jadi saya telah di pendidikan, kemudian eh, saya menghubungi beberapa orang untuk saya bentuk satu komunitas yang sekarang sudah jadi. oke. Dengan komunitas kami itu namanya EduCoach Edu Nexus. Coach. Oke, keren. Ya, jadi terhubung, tersambung ada di situ. Ah, dengan jumlah sekarang sudah 13 orang ini. Semakin Wow. malam saya kontak beberapa orang lagi. Saya tahu banyak orang punya nomor kepala sekolah, punya nomor HP di saya banyak, tapi saya bilang sabar, jangan sampai ada yang saya ajak lalu mereka mulai merasa itu sebagai satu beban. Itu juga saya kurang suka. Jadi Oke, saya ajak orang-orang yang ini saja, nanti mereka yang baru mengalami. oke, Dan saya nanti akan buka ruang di grup ini, supaya mereka lebih nyaman, tidak hanya coaching, tapi ada ruang berbagi praktek baik juga nanti saya akan buka di sini. Sehingga nanti mereka sendiri yang baru omong, oh ini berarti kita butuh biaya. Oke. Begitu. Jadi saya ulangi lagi, bentuk komunitas, sosialisasi, lalu pro bono coaching. oh, Ah, boleh lagi. ya, Sosial. Oke, gitu. Langkah itu yang bisa saya lakukan dalam waktu yang dekat ini. Itu segera saya lakukan. Sementara untuk eh,
plan berbayar ini nih kita diminta itu, tapi saya masih masih sulit sekali ya. Masih sulit sekali karena kita jumlah orang sedikit dengan coach profesional sekian banyak orang ini yang juga masalah. Oh gitu. Nah, Oke, Pak Sylvester, ya. di akhir sesi ini mohon feedback positif apa yang bisa saya tingkatkan untuk sesi coaching masa depan. Oke, coach. Ya, untuk fasilitas sudah bagus ya. Sudah oke. Eh, Langkah-langkah untuk menggali lalu menggunakan kosakata dari saya akui satu itu adalah menggunakan kosakata lain. Itu saya akui betul itu. Itu sangat luar biasa. Eh, Kemudian mungkin yang saya usulkan itu adalah jaga waktu. Oh, jaga waktu. Oke, Jaga oke. waktu, jaga waktu. Karena yang saya alami ini jujur saya kepala kepala hampir hampir panas, sehingga waktunya harus dijaga betul sehingga menggalinya sudah enak ini. Menggalinya sudah enak. Tapi waktunya dijaga sehingga saya tidak tahu ini berapa menit ini, berapa jam? 1 jam lebih ya? Ya, 1 jam lebih ya? 1 jam lebih. Ternyata posisi atau benar omong itu benar. 1,5 jam itu di bawah kepala sudah panas. Dan oke. ini saya alami sekarang ini. Kok akhirnya kepala panas juga betul ya. Jadi mungkin ini juga pembelajaran untuk kita semua ya. Tidak tidak bisa lebih dari 1,5 itu sudah parah itu. Ternyata saya jadi klien dan itu salah ini sekarang ini. Nanti waktu kalau kalau saya malah usulkan 60 menit, 60 70. 60 menit. Oke, 60 siap, 70. siap, siap, siap. Itu usul saya sehingga saya laksanakan selama ini paling lama itu 65. 65. 65 yang paling lama sudah itu saya rasa itu sudah terlalu lama itu. Tapi bahwa akhirnya karena saya punya perasaan seperti itu, akhirnya banyak hal yang banyak informasi yang akan terpaksa difilter. Nah itu juga jadi soal di situ tuh. Itu juga jadi soal sehingga mungkin sudah baik. Tapi untuk menggalinya oke. Menggali setiap apa tuh oke. Langkah-langkah sumber daya juga sudah muncul, ya sudah bagus, sudah bagus. Tinggal di hemat-hemat waktu lah. Oke, siap. Hemat-hemat waktu. Oke, Terima coach. kasih Ya, untuk waktunya. Semoga apa yang Pak Sylvester impikan menjadi seorang coach profesional dan dengan action plan yang sudah dilakukan tadi 3 hal dan mulai di tahun 2027 sudah menjadi seorang coach profesional yang ya. berbayar. Terima kasih. Oke, terima kasih juga.